kelompok 4-nya presentasi tentang modul 9. Jangan lupa nanti yang presentasi kalau memang mau ganti slide bilang next aja, biar nanti saya gantikan slide-nya, soalnya hanya saya yang bisa kontrol slide. Oke. Waktu sudah saya berikan ke kelompok 4. Ingat waktunya 1,5 jam atau 90 menit. Jadi saya akhiri nanti presentasinya harus selesai sebelum jam 11:30. Oke, silahkan kelompok 4. Loh, ini mana? Kok nggak ada presentasi? Atau ini kelompok 4-nya nggak jadi presentasi gitu ceritanya? Jadi saya yang kasih materi? Atau bagaimana? Siapa ini yang mulai duluan? Ya sudah, silakan dimulai kelompok 4-nya, siapapun itu. Ya. Bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah dengar suara saya enggak ya, Kak? Halo? Halo? Oh, ya udah. Terima kasih kepada Kak Farah yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 4 untuk belajar presentasi pada malam hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 4 yang terdiri dari 10 anggota, yaitu ada Mbak Sarah Adinda, Mbak Siti Alisa, kemudian ada Mbak Siti Onsia, kemudian Mbak Sri Maryanti, Mbak Sudarwati, terus saya sendiri, Sumarten, kemudian ada Mbak Susanti Handayani, kemudian ada Mbak Supita Isnaini, kemudian ada Mas Kusnanta dan Mbak Yeni Rahman. Nah, malam hari ini kita akan belajar modul 9 mengenai mengelola sumber keuangan dan laporan keuangan. Nah, di dalam modul 9 ini ada kegiatan belajar, yaitu yang pertama yaitu manajemen keuangan, kemudian kegiatan belajar yang kedua yaitu uang dan lembaga keuangan. Nah, dari dua kegiatan belajar tersebut ada 5 subbab yang harus kita pelajari. Nah, yang pertama yaitu peranan keuangan dan manajer keuangan yang akan saya presentasikan sendiri. Kemudian ada yang kedua akuntansi dan laporan keuangan akan dipresentasikan oleh Mbak Susanti Handayani. Kemudian yang ketiga uang dan lembaga keuangan akan dipresentasikan oleh Mbak Sarah Adinda. Kemudian yang keempat itu ada sistem perbankan di Indonesia yang akan dipresentasikan oleh Mbak Sri Maryanti. Yang kelima perbankan dan layanan perbankan internasional yang akan dipresentasikan oleh Mas Kusnanta. Oke, langsung saja kita mulai di bab manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan itu? Manajemen keuangan adalah pekerjaan mengelola sumber dana perusahaan
sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Nah, di sini berarti manajemen keuangan itu suatu pekerjaan yang mengelola sumber dana perusahaan ya. Kemudian keuangan ya. Keuangan adalah merupakan salah satu fungsi dalam bisnis yang berusaha memperoleh dana dan mengelola dana tersebut di dalam perusahaan. Nah, dalam kegiatan bisnis ini ada beberapa kegiatan dalam kegiatan manajemen keuangan ini ada beberapa kegiatan di dalamnya. Di antaranya ada perencanaan, ada penilaian, kemudian ada pemegang saham, kemudian ada pengendalian. Nah, di sini perencanaan itu sendiri dalam hal ini, dalam konteks perencanaan keuangan itu adalah kegiatan melakukan analisis aliran dana dari dan ke dalam perusahaan dengan tujuan untuk mengembangkan keuntungan perusahaan dan menggunakan dana tersebut secara baik. Nah, di dalam perencanaan ini si manajemen keuangan bertanggung jawab untuk meramalkan atau merencanakan keuangan dan menganalisis keputusan dalam investasi. Kemudian penilaian. Di dalam penilaian ini si manajemen keuangan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan keuangan, termasuk pengelolaan kas, pajak, serta hubungan dengan pemegang saham, yaitu pemberian dividen dan lain-lain. Terus kemudian kegiatan yang ketiga yaitu pengendalian. Nah, di sini pengendalian keuangan itu adalah merupakan suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan secara periodik ya, untuk membandingkan antara pendapatan, biaya, dan pembelanjaan yang sebenarnya dengan anggaran yang telah ditentukan pada awal periode. Kemudian di dalam anggaran ini ada beberapa macam ya. Macam-macam anggaran itu terbagi menjadi modal, anggaran kas, dan anggaran operasi. Nah, ada yang tahu apa maksud dari anggaran modal? Oke. Anggaran modal adalah anggaran rencana pengeluaran untuk pembelian aset utama perusahaan. Contohnya ada gedung, ada tanah, ada peralatan, ada mesin, juga ada kendaraan dan lain-lain. Kemudian anggaran kas. Anggaran kas ini anggaran yang memperkirakan proyek aliran kas ke dalam dan keluar perusahaan dengan tujuan untuk memperkirakan surplus atau defisit ke masa mendatang. Kemudian anggaran operasi. Nah, di dalam anggaran operasi ini dia merangkum semua kegiatan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan bisnis. Kemudian manajer keuangan. Siapa sih manajer keuangan itu? Manajer keuangan yaitu orang yang ahli dalam menginterpretasikan laporan keuangan, dan dia juga ahli dalam membuat rekomendasi terhadap kondisi keuangan perusahaan. Nah, ada pengertian lain yaitu menurut Gordon Coates, si manajer keuangan itu merupakan seorang pimpinan yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan penerapan rencana keuangan perusahaan, serta menentukan dan menggunakan sumber daya keuangan secara tepat. Nah, apa saja sih tugas-tugas manajer keuangan itu? Tugas-tugas manajer keuangan itu diantaranya menyusun perencanaan keuangan, menyusun anggaran perusahaan, mengelola pajak, memperoleh sumber dana, kemudian mengendalikan dana,